Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Bislamati dinina wa dunyana wa ukhrana bin niyatid du'a wal qabul bi jahi sayyidir rasul wa ila hadrati murattib hadzal kitab Abu Ya Muhammad Kamal Fauzi Syifa wa ila sayyidi al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa nakhusu usul hadrati Abu Yahya Masih Dahlan wa umina khalifatu Zahra wa ila jami'i man yu'ammir hadzal masjid wa usulihim wa furu'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in wa la jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dhawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nurul Muttaqin yang sedang beriktikaf di dalam masjid, pada kesempatan malam hari ini, rutinan kita setiap Rabu malam Kamis 2 pekan sekali dengan kajian kitab fikih Rahmatul Ummah sampai pada bahasan hal-hal yang membatalkan sholat. Pada pertemuan terakhir kita, insya Allah kita membahas tentang perkara yang membatalkan sholat yang nomor 3, yaitu mengucapkan kata-kata selain Al-Quran, zikir maupun doa. Lalu pada malam hari ini, perkara yang membatalkan sholat nomor 4, yaitu bergerak 3 kali atau lebih dengan berturut-turut. Yang dimaksud dengan gerakan sini adalah gerakan besar atau gerakan dari anggota tubuh besar. Kalau dilakukan secara berturut-turut dengan sengaja, maka hal tersebut bisa membatalkan sholat. Gerakan besar mengecualikan anggota tubuh kecil seperti nopo idep, nopo bahasa Indonesia idep niku. Bulu mata, nggih nopo bulu mata maupun kelopak mata, terus hidung, bibir, lidah, telinga, ya. Dan anmulah niku ruas-ruas jari. Ya, setiap ruas jari ini masuknya ke anggota tubuh kecil. Kalau dari anggota tubuh itu bergerak sekalipun lebih dari 3 kali berturut-turut tidak membatalkan. Semisal kita ada gatel di pipi, terus kita garuk-garuknya seperti ini, maka tidak batal selama pergelangan maupun sikut ini tidak ikut gerak. Kalau ikut gerak, engsel niki ikut gerak, maka 3 itu batal. Tapi kalau namung ngeten mboten, karena ini anmulah, masuknya ke gerakan kecil. Begitu juga sehubungan dengan yang nomor 3 ini, yang nomor 4 niki, nomor 5 bergerak dengan sangat keras walaupun 1 kali. Bergerak 1 gerakan dengan gerakan yang mufritoh. Mufritoh niku gerakan yang keras atau gerakan yang mendadak. Semisal di depan kita ada soft yang kosong, terus kita mau maju dengan cara meloncat, maka itu bisa membatalkan. Atau kita sedang sholat, lalu di depan kita ada anak kecil sedang main-main seumpama. Kita sudah mau negor tidak bisa, ya, mau negor tidak bisa. Mungkin negor hanya bisa dari pandangan mata saja, mungkin dipendelii, ditingali, putune jenengan ningali dengan mendelik dianggap guyon, terus ngeten-ngeten pisan malah kejak guyon. Ya nopo kadek nglaru mate ojo rame aku sholat iki. Ya nopo? Akhirnya jenengan gepuk ngeten. Nggih, ora rame. Kersane meneng. Ini masuk ke gerakan mufritoh walaupun sekali. Ya, masuk ke gerakan keras. Maka itu juga bisa membatalkan. Secara rinci gerakan yang bisa membatalkan sholat, ya,
niku wau dijelasaken bahwasannya ada bilangan 3 kali berturut-turut. Artinya 1 atau 2 gerakan yang dilakukan berturut-turut, kaidah awalnya tidak membatalkan sholat. Wa in ta'ammadaha, walaupun dilakukan secara sengaja, illa, kecuali dalam 3 pembahasan. Nomor 1, jika dengan tujuan laib, dengan tujuan main-main. Mungkin kemarin sudah kita singgung ketika tahiyat, terus wonten koncowe ngejak dulinan asyhadu alla ilaha illallah, terus kawannya menang aku, terus mriki bales, dirubah ngeten. Ini 1 gerakan dan gerakan kecil, tapi karena main-main maka bisa membatalkan. Atau sedang sholat, ini bahasanya contohnya anak-anak kecil atau anak muda, insya Allah lihat yang sepuh mboten wonten sing ngoten. Anak kecil sedang sholat, terus DCC kali rencangi, wahire sholatnya terus tangani ngeten. Masuk tuh tak tunyo kon golek mari sholat. 1 gerakan ini, tapi ini bisa membatalkan karena ada tujuan main-main dalam sholat. Ya, artinya bukan masuk gerakan sholat. Lalu yang kedua itu tadi gerakan 1 gerakan tapi fahisyah atau mufritoh, gerakan secara mendadak atau gerakan yang mengagetkan, itu bisa membatalkan. Yang ketiga yang mungkin tidak kita sadari, yaitu idza nawa ayataharraka salasata harokat. Jika seseorang niat melakukan 3 gerakan berturut-turut, soft depan kosong, kita maju, niki pun niat 1, 2, 3, langsung berturut-turut, bukan 2 berhenti ndak, ya. Sudah ada karep kalau kita 3 langkah langsung, maka hanya dengan melangkahkan 1 kaki kita sudah batal. Belum sampai 3 langkah. Kenapa? Karena dikembalikan kepada niat asal. Ya. Jadi walaupun geraknya dohirnya baru gerak 1 kaki atau 1 gerakan besar, dia sudah batal karena dari awal niatnya 3 langkah. Ngaten. Lajeng niku beberapa permasalahan yang berhubungan kali niku wau. Lalu ada ketentuan lain yang berhubungan dengan gerakan tadi. 3 kali gerakan niki dilakukan secara berturut-turut bisa membatalkan sholat, kecuali di 4 tempat. Nomor 1, idza kanatil harokah bi'adha'il khafifah tadi. Jika gerakan itu dilakukan oleh anggota tubuh yang ringan, yang kecil. Ya. Terangkan dan nadom fasyafatun, syafah bibir, wal udhunu telinga, wal lisanu lidah, wa zakarun zakar, wal jafnu jafn niku nggih mripat niku, wal bananu tahrikuhunna intawala wa kasura bi ghairi udrin fi sholati la yadurru. Banan yang dimaksud itu anmulah ini yaitu ruas-ruas jari. Ini buatan batal. Yang kedua tidak membatalkan idza kanat bi ghairi ikhtiyari. Jika dilakukan bukan senes karepe dhewe. Bukan keinginannya sendiri. Dan kitab ini dicontohkan kasyiddati bardin, seperti nemen adem. Salat subuh kademen, katuken. Menggigil. Ini kan bukan masuk anggota kecil pundak nih, kademen. Ya napa malih? Lan saged ngempet. Pun ditahan-tahan ojo sampai napa? Gerak. Lan saged ngempet. Maka itu juga tidak membatalkan. Yang ketiga, idza kana mubtala bijarobin walam yakdir ala sobri anil haki pakai kaf bukan pakai kof, ya, haki menggaruk. Jika dia mendapatkan ujian sakit, digambarkan gatelen dan dia tidak sabar untuk menggaruk, pun. Terus walaupun mungkin gerakannya kecil pakai jari, tapi kemudian di tempat lain ada yang
gatal juga dia keroken ngoten atau pindah. Ini juga tidak membatalkan. Lalu yang keempat, idza kanat fi sholati syiddatil khauf. Jika gerakan itu dilakukan di sholat syiddatul khauf atau sholat yang nemen khawatire. Yang bahasan kita yang lalu nih, sampun. Lajeng yang nomor 6. Ten kitabipun Abu Ya Fauzin ini ditulis hal-hal yang membatalkan salat nomor 6, memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan yang sekiranya bisa membatalkan puasa. Atau kita kalau boleh pakai bahasa lain, memasukkan sesuatu di sini maksudnya makan. Ya, makan secara sengaja. Karena kalau memasukkan ke sesuatu ke dalam lubang badan niki mangke batasane malih sedaya malian. Nggih mripat, nggih telinga, nggih lubang-lubang yang ada itu. Tapi kalau dalam kitab-kitab fikih yang lain lebih dikhususkan kepada makan secara sengaja. Makan sedikit dan sengaja itu bisa membatalkan sholat. Ya. Bagaimana kalau makan? Loh kan puasa sedikit atau banyak kalau tidak sengaja kan tidak batal. Iya. Tapi kalau untuk kasus bahasan sholat itu hanya makanan yang sedikit. Kalau ten poso sedikit atau banyak, asal dia makannya tidak sengaja, lupa kalau dia sedang puasa, puasanya sah. Tapi kalau ten sholat, boten. Batasannya hanya sedikit. Karena ghairu makul, tidak bisa masuk akal. Bagaimana caranya orang lupa makan banyak dalam sholat? Niku boten saged dinalar. Nggih, batasannya ngoten. Makanya niki kenapa yang membatalkan itu makan sedikit dan dilakukan secara sengaja. Kita sedang sholat, di sela-sela gigi kita ada sisa makanan. Kita yakin itu makanan, kita ambil dengan lidah terus dilek. Alit mawon, nyelempit nonton nopo daging, nopo nanti mam bakso, nopo manten tahu, nopo batal. Ya, ukuran sedikit seberapa? Lah kalau secara umum uruf, hitungannya uruf niku tergantung dari setiap daerah. Setiap daerah itu mengatakan sedikit itu seberapa tergantung bahasanya ngoten. Kalau dikasih kadar kasimsim au simsimatain, seperti 1 biji simsim maupun 2 simsim. Simsim niku artinya wijen. Onde-onde niku lak wonten wijene ya. Berarti sak wijen. Kalau kita merasa memang itu tahu gitu wijen, apa kita tahu itu makanan, kita lek sengaja ya batal. Bagaimana kalau hanya sekedar rasa? Ya, kalau sekedar rasa tidak membatalkan. Kalau hanya sekedar rasa, dengan catatan ya sebelum sholat memang sudah dilek, gampangane pun ngoten, mboten sik ngombe kopine dereng sampai ditelan terus takbir lah sik wonten ten mulute dilek lho kan ya rasa nggih wonten rasa wonten ain, ada barangnya, ada cairannya. Niki mboten mantun makan makanan apa yang mungkin aromanya kuat terus di sela-sela bibir kita atau mungkin di sela gigi kita masih ada rasanya. Terus dengan dilat ngeten dilek jono rasa kopine rek ya napa mboten batal. Batasannya ngoten. Jadi harus ada benda, harus ada ainnya. Nah kalau besar, ini tidak masuk akal, tidak mungkin sudah. Ya nopo tiang mangan bakso pentol tinggal 1 ngoten nah. Setas di nopo dilebotaken mulut terus komat ngoten terus mboten saged lho sik wonten krasa kan jelas. Berarti tidak mungkin, tidak sengaja ngelek pentol setunggal ini mboten mungkin. Jadi batasannya di yang kecil itu tadi. Lajeng yang ke pinten niku? Yang ke-7. Yang ke-7, makmum kepada orang yang tidak sah menjadi imam. Baik dilihat dari napa nggih? Nggih niki bahasane ten salat jamaah. Mulai nomor 7 ke bawah niki pun mulai masuk ten salat jamaah. Perkara yang membatalkan seorang makmum maupun imam nggih. Itu bab salat jamaah.
Napa sih makmum orang yang tidak sah menjadi imam itu seperti apa? Masalah gender. Kan perempuan tidak boleh ngimami laki-laki. Termasuk orang yang punya kelamin ganda. Naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi kita sedaya diselamatkan. Ya. Ada namanya khunsa muskil. Ada orang itu alat kelaminnya ganda. Ya. Makanya ini apapun ya, kita kalau mendengar, membahas sesuatu yang sekiranya tidak ngenakkan dan kita tidak ingin dapat itu, kita sunnah untuk minta perlindungan kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Jelas kita tidak mau karena ini cacat, cacat fisik dan aib. Tidak mungkin kita sebarkan. Kalau ada anggota keluarga yang punya seperti itu, tidak mungkin disebarkan. Mesti disimpan keluargane piyambak sing semerap. Ya, izin. Koyok-koyok mboten wonten komunitasnya juga ndak ada. Banci waria mboten ngoten. Ini memang punya kelamin ganda dan dua-duanya fungsi. Ya, dua-duanya fungsi. Kalau yang fungsi hanya punyanya laki-laki saja, maka orang ini dihukumi laki-laki. Kalau yang fungsi perempuan, ya dihukumi perempuan. Niki mboten, dua-duanya fungsi. Ngapunten, bahasanipun cara pipis ngoten niku nggih saged medal saking mriki napa saking mriki? Oh nggih. Ini naudzubillah min dzalik. Mugi-mugi kita sedaya diparingi keluarga sing sehat, sehat jasmani, sehat rohani, tidak ada cacat fisik, aib. Karena bahasan yang cacat seperti itu, khunsa muskil, niki serba repot. Dia hanya bisa bersolat berjamaah dengan perempuan saja. Jadi khunsa niki jadi imam, makmumnya perempuan. Selain itu tidak bisa. Lagi podo-podo iki kakak adik kok, masih kakak adik. Karena kecenderungan apa Mas diajar ten biologi tenan niku napa? Ke laki-lakiannya lebih unggul atau kewanitaannya niku. Intinya kalau sesama ngoten mboten saged. Apalagi jadi imamnya laki-laki tidak bisa. Ya. Lho Mas yo pakaiane kaya wong lanang, Mas mboten saged. Lah ini seumpama kita ada yang mengenal orang yang seperti itu. Kita tidak sadar sholat jamaah dengan orang tersebut. Begitu nopo niku wau pas salam katakan tiangi melebet terus sholat, kita ndak rencana dari awal jamaah. Kita masuk mau sholat nggak ada teman, lo wong sholat aku tak jamaah ambek wong iki langsung Allah makmuman Allahu akbar. Ketika salam waktu nengok assalamualaikum kita ketahuan, kita tahu loh dadakno wong iku. Ya napa sholat kita batal dari awal. Ya, kita mengulang. Sholatnya orang tadi aman sudah. Karena khunsa muskil. Sampun. Niki wonten contoh lain cuma rada rumit niki. Rada rumit tapi bisa terjadi. Termasuk kita tidak sah bermakmum kepada orang yang wajib qadha. Contohnya bagaimana? Muqimun tayammam. Dicontohkan dalam kitab-kitab fikih muqimun tayammam. Orang mukim yang tayamum. Mukim niku ana lho, kita semua mriki mukim. Lho sekedap. Ten fikih niku ada istilah fikih yang pemaknaannya tidak menyeluruh. Ten ilmu nahwu wonten ten fikih ten bab niki. Ada istilah mukim. Mukim ndak mesti artinya satu ndak. Tergantung dari bab apa. Ngoten nggih. Kalau di bab puasa, saya ndak bisa puasa. Kenapa? Ada udzur. Udzur itu alasan yang dibenarkan syariat untuk meninggalkan ibadah. Itu pengertian udzur. Nggih. Wonten tiyang jaler, aku gak iso poso. Apa udzur? Lho sampean haid ta? Mboten mesti. Karena udzurnya puasa ndak mesti haid. Aku iki musafir aku. Oh nggih berarti udzur. Jadi yang udzur bisa laki-laki bisa
perempuan. Kita kan terkadang menyempitkan makna, dianggap udzur itu gara tiang istri tok, mboten. Udzur kan halangan, nggih, halangan seseorang untuk meninggalkan ibadah. Dan halangan itu dibenarkan syarat. Apa dibenarkan? Syariat, syarat. Itu disebut udzur. Termasuk salah satunya kita bahas tadi masalah safar. Safar itu udzur bagi seseorang untuk melakukan puasa. Orang yang safar, orang yang bepergian disebut musafir. Orang yang tidak bepergian disebut mukim. Berarti mukim harus puasa. Intinya ngoten, wajib puasa Ramadan nggih mriki. Pun mukim ten bab puasa. Ada lagi mukim di bab sholat Jumat. Nggih. Termasuk orang yang wajib sholat Jumat, laki-laki, muslim, akil, baligh, mukim. Ada syarat mukim, yaitu orang yang tinggal di satu daerah dan dia ada keinginan untuk kembali ke tempat asal. Itu disebut mukim. Lha mustautin, Gus. Lah wong mukim mawon wajib napa malih mustautin? Mustautin dhuwure malahan. Nggih, nek ten bab Jumat kan istilahnya tidak hanya musafir sama mukim, tapi tiga, mustautin, mukim, dan musafir. Yang wajib dua atas, mustautin dan napa? Mukim. Gampangane contoh, jenengan niki mustautin, jenengan penduduk asli mriki, atau lho mboten kula asli kula Blembing, tapi pun pindah mriki, kakake pundi? Kakak mriki, berarti kan mustautin mriki. Istilahnya sudah mustautin. Contoh sing mukim niku ya napa? Lari pondok niku mukim. Lah terus apa bedanya? Kalau mukim dan mustautin mereka wajib sholat Jumat, tapi yang memenuhi bilangan napa? Bilangan syarat sah Jumat niku hanya yang mustautin. Madzhab Syafi'i 40 orang niku lho. Nggih. Seumpami warga Kacuk namung wonten tiyang sekawan. Lare pondok nulung-ulung mriki sedaya 400. Mboten sah Jumatane cara madzhab Syafi'i. Lho kata niki pun 404. Nggih, cuma sing 400 mukim. Mustautinnya cuma 4, ndak sah. Ngoten batasane. Kalau kemudian sing awal-awal wonten Covid sing terus jenengan tasik di napa? Angge wonten di jarak-jarak niku. Kan sempat anak pondok ndak bisa sholat ke sini karena napa? Batasan tempat itu. Akhirnya anak pondok sholat duhur. Sholat duhur. Sekali, dua kali Jumat saya dipanggil sama almarhum Buya Fauzi. Kan ruang tamu, "Leh, ya apa le arek-arek iki sholat duhur terus. Kira-kira di madzhab Syafi'i ono gak qaul? Ada gak pendapat yang membolehkan tidak sampai 40? Tujuannya cek nih arek pondok gak sholat duhur tapi sholat Jumat ten pondok." Terus buka-buka kitab kalau kali apa sih ten ruang tamu niku. Oh nggih wonten niki. Apa alasannya? Alasannya darurat. Lho lek ngene kan berarti darurat karena anak pondok ndak bisa sholat di masjid karena niku lho pembatasan apa? Sing diganggang singen niku lho. Nggih tapi wonten syarat-syaratnya ngeten. Ya wis gak apa-apa wis. Akhirnya kita sampaikan ke anak pondok, sudah Jumat besok Jumatan perdana di pondok. Karena alasan darurat. Syarat-syaratnya kita sampaikan ke anak pondok. Ya. Syarat-syaratnya termasuk, tetapi tetap ada mustautinnya. Ada dalam hal ini ada keluarga pengasuh yang ikut sholat Jumat di situ. Karena keluarga pengasuh semuanya kakaknya sudah kakak sini. Saya lahirnya Kidul Dalem, tapi kakaknya pun kakak mriki. Berarti saya mustautin sini. Perdana saya ikut sholat di pondok. Sholat pondok, nggih awal-awal perdana ngoten guys. Amin lari dianggap napa nggih sadurunge pelajaran nggih kula sing imami kula sing khutbah itu kita sampaikan. Ya, ini karena darurat kalian boleh. Tapi kalau nanti keadaan sudah normal, maka kalian kembali ke masjid dan di sini sudah tidak sah untuk mengadakan Jumatan karena sudah tidak darurat lagi. Cuma itu pernah terjadi ten pondok. Ngoten. Niki wonten mustautin 40 orang itu minimal madzhab Syafi'i. Mukim orang yang tinggal saudara terus musafir. Musafir tidak wajib Jumatan. Boleh Jumatan tapi mboten wajib. Lek sing niki musafir napa mukim wajib. Kalau yang mustautin ya wajib ya napa ngesahkan sholat Jumat.
Niki wonten istilah mukim ten bab Jumat. Lah sing bahasan kita ten awal niki wau mukim tayamum itu di bab tayamum. Mukim di bab tayamum. Apa artinya? Mukim adalah mukim adalah orang yang tinggal di satu daerah yang di situ mudah mendapatkan air. Ini ten bab tayamum. Nggih. Di bab tayamum kalau ada istilah mukim itu artinya orang yang tinggal di satu daerah yang mudah mendapatkan air. Napa niku air saking gunung atau air dari sungai atau ngapunten saking PDAM, gampang pokoknya. Maka kalau ada orang daerah situ karena satu dan lain hal tidak bisa menggunakan air, maka dia tayamum. Lah orang seperti ini sholatnya sah, tapi dia tidak bisa menjadi imam. Kalau kita bermakmum pada orang tersebut, maka sholat kita batal. Kita tiangi pun sholat isya, sholat duhur, sudah dapat 2 rakaat, kita masuk jamaah. Tiangi sadar, loh, iki ono wong kok ndek mburiku ngetutno jadi makmum. Kalau orangnya tahu saya ini nanti wajib qodho, terus ngasih kode. Nggih, kadang kita mau jamaah ada orang tangannya diturunkan. Itu sebenarnya kode, Pak. Kode menolak jamaah. Maksudnya ojo jamaah mbek aku, ngoten maksudnya. Lek kita paham, kita ngaji, oh iki wong iki gak sah aku soal mbek iki. Nggih, apa alasan itu atau mungkin lintune pun sering kita singgung ngoten, berbeda gerakan itu bisa ndak sah. Kita habis sholat napa? Mantun sholat duhur terus wonten kabar duka seumpama. Kabar duka dari saudara kita meninggal. Iki wis kate dikubur, sepurane cak sik tas ngandani. Kita sholat bawa HP. Duh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku burung kate marani gak iso. Ya, mau ngasih pengumuman ke jamaah masjid, sholatnya juga sudah selesai. Mau minta nopo? Minta tolong sholat gaib. Wis, yang penting aku dhisik ae wis, wong aku dulure. Langsung jenengan ngadeg langsung sholat gaib seumami usolli sunnatal usolli sholat gaib niku 4 takbir. Allahu akbar. Baru sekali takbir wonten tiyang ngepluk. Pok mau makmum, duh aku iki sholat gaib kok ana wong nepu. Maka jenengan sing paham tangane didukno, ojo sholat mbek aku, percuma sampean gak sah. Ada orang nepu niki sholat dhuwur pisan mboten saged. Carane dikotenaken. Lek paham sekeco, oh gak iso iki, pindah cari orang lain. Tapi lek mboten paham, set ya ditepuk pisan, oh bocah tosa ngoten menawi sami-sami gak paham. Allahu akbar lho, kok takbir maneh? Subhanallah, ngoten makmume. Wong sing salah wae kok nyubhanallah tiyang sana. Subhanallah. Allah lho, ping 3, subhanallah, ping subhanallah sampai ping 4. Assalamualaikum. Aku salat gaib ngotot ae kok niki subhanallah, subhanallah. Batal, buyar baleni. Ngoten. Caranya dengan cara ngedukno niku mesti napa nolak, ojo salat mbek aku. Ngoten niki. Itu kode. Ya. Nah, sama kalau orang kita tayamum. Kita tinggal di kacuk niki umum, gampang tuh yo. Cuma karena satu hal panjenengan tayamum. Ngoten lho. Sholatan masjid dapat 2 rakaat. Ada orang nepok, tek langsung mawon tangan didukno. Ojo sholat be aku. Tapi mboten usah ngomong ojo sholat, kan batal malah ya. Tangane tok sing ngeten kode. Nggih. Nah niku kalau dipaksakan, kita salam langsung ngomong, balenono sholatmu. Batal. Batalno sholatmu ngoten. Lek iki pancet maksa meneruskan 2 rakaat nganjungrakaken mawon percuma kon terusno batal percuma awakmu gak sah salatmu. Ya. Ulangi dari awal. Karena ini itu bahasanya ngoten. Bagaimana kalau ada 2 orang sama seperti itu? Saya sama Mas Udin sama-sama tayamum. Nggih. Padha-padha ngertine. Mas. Aku jamaah kan imam, aku tayamum mau Mas. Lho sami kula nggih tayamum. Ya wis, dhewe-dhewe. Niku lek tiyang mboten paham, disuting.
iki Gus Udin sampai Mas Udin padha udine tapi gak rukun salate dhewe-dhewe. Padahal kita sama-sama tahu kalau jamaah tidak sah. Ini mboten masalah gak rukun, mboten sah, padha-padha ngertine ngoten. Jadi gini ku perlu ada napa nggih? Bahasa lek ngoten-ngoten nggih perlu tabayun. Lek saderenge ya kita perlu ngaji niki wau. Atau contoh lain, napa nggih? Tiyang sing wajib qodhok niku napa salate? Salat karena hormat waktu. Nggih ya. Jadi kula enggak ada wudu. Cuma napa contone? Nggih enggak ada wudu niku. Contoh salat hormat waktu ya napa? Nggih enggak ada wudu tapi mungkin pakaiannya najis. Atau mungkin enggak ada wudu, pakaiannya suci, tempatnya yang najis. Ya. Pokoknya tidak memenuhi syarat sah salat, maka saya salatnya hormat waktu. Lah orang sholat hormat waktu niku lek pun bisa memenuhi syarat sahnya, dia wajib qodho. Gampanganipun ngoten. Jenengan ten perjalanan, Pak Sepur pakaianku suci. Iki wis lho. Kok krungu adzan nek jaba mau. Sudah masuk waktu sholat. Kita mau sholat, mau wudu ndak bisa. Mau tayamum ndak bisa. Ya napa jenengan? Ya wis sholat hormat waktu. Hormat waktu pun. Mboten terus wis gak wis engko ae salate ndek kono. Kalau engko ae diniati jamak mboten masalah. Nggih. Jenengan contoh mriki Jakarta niku biasanya sepur ekonomi itu berangkatnya antara maghrib atau mendekati maghrib. Ekonomi nggih. Kita sudah siap berangkat dari rumah pun enggak ada wudu, pun pakaiannya pun suci siap. Pokok sewaktu-waktu kalau ada keterlambatan kereta langsung aku beber sajadah, beber koran, sholat di kono wis. Sholat maghribnya saja seumpama. Ternyata kereta segera diberangkatkan dereng adzan maghrib, berangkat jenengan. Mboten saged sholat maghrib. Begitu jalan, mungkin sampai Lawang, sampai pundi, Asdosari krungu adzan. Mboten saged napa-napa. Wis engko tak jamak pareng, jamak takhir. Nggih. Kalau masih bisa digabung itu aman masih. Kita menunda sholat untuk jamak. Tapi saat ini masalahnya sing subuh. Ya. Subuh kalau yang isya kita bisa jamak dengan yang maghrib. Biasanya Radidangun itu ten stasiun pundi? Semarang. Insya Allah stasiun Semarang niku mandeke rada dangu. Nggih. Nanti nggih pokok insya Allah pokok ada satu stasiun itu berhentinya agak lama sekitar 20 menit. Ya. Ya kita berhenti lihat stasiun mana kita tanya mesti. Ten kondektur tanglet. Kondektur napa niku sing nggih. Berapa menit Mas? 20. Oh nggih, sing luwe pengin golek mangan, sing pengin anu, sing smoker pengin rokokan dhisik sing kan. Mriki langsung, oh 20 menit cukup. Salat maghrib dan salat isya jamak tadi. Terus damel jagani tetep wudu. Mantun niku biasanya ngantos pundi saderenge, dereng mlebet Jakarta, Cirebon napa pundi niku subuh. Ya napa jenengan? Lah subuh kan waktunya batasnya sampai matahari napa? Terbit. Biasanya sampai Jakarta stasiun Pasar Senen baton pundi niku. Itu sekitar jam 7. Jam 7 pagi. Kan sudah lewat waktu subuhnya. Nggih. Kan mboten saged terus aku engko ae salate jamak kali nopo. Mboten saged coba dijamak. Wis tak niati qodho ae lho, niat qodho. Nggih mboten pareng dosa niat qodho. Maka kita salatnya salat hormat waktu. Lah aku wis turu mau ngelilir gak iso wudu. Kate wudu nang jedenge kereta api mungkin airnya lancar, cuma saya khawatir masalah penajisan, masalah kok nyiprat-nyiprat wis gak wis. Kate tayamum, tola-tole ben dinten kereta sak mangke lah ngoten nah. Disaponi diodotik endi kan ono bleduke blas iki gak iso tayamum. Pun sholli fardhu subhi hormat waktu ya. Saya niat sholat subuh hormat waktu rakaatin lillahi Allahu akbar pun mantun pun. Arahnya mana? Kalau kita tahu arah kiblat. Lek mboten semerap nggih arah tujuan. Keretane madhep pundi mriku. Lek saged, lah aku lunggone ngadep rene kereta nang rono. Lek saged ngarepe melek, anu ngapunten Mas, ijol sekedap saged ta? Lek saged. Lek mboten saged nggih pun ngadep pundi ae. Mas yo keretane arahe mriku ngadep pundi mawon. Karena itu tadi lho. Dari awal kita sudah tidak memenuhi syarat untuk sholat, tidak punya wudu, mantun niku nggih niku wae sedaya. Sholatnya hormat waktu. Dan nanti begitu sampai kita wajib qodho.
Lah kados ngeten niki wau mboten saged dados imam. Ya, fatal. Nek mesti mawon Gus ten sepur, mboten pun niki namung sedaya contoh mangke dengan kembangaken piyambak. Beke contone mboten ten sepur yo napa carane ngoten lho. Kula mek gambaraken siapa yang sekiranya itu wajib kodok ngoten mawon. Pun lajeng nomor 8 niki pun bahasan sanes. Saderenge bahas nomor 8 menawi wonten pertanyaan monggo pun. Salat duha Oke. Kita dengan bepergian. Bepergian dari awal pun mboten wajib sholat Jumat, sholat duhur. Ngoten. Kalau kita bepergian mboten wajib sholat Jumat. Kula sak rombongan, Gus. Sak rombongan terus dolen ten mriki lho, ten Sememek. Sak rombongan tiyang 50. Ten Sememek. Nggih. Mantun niku wis acara keluarga lali. Contoh gampang ngoten pun gampang temak jarang-jarang. Damel Jumatan niku wau. Ya napa nggih ta 40 orang ya bisa Jumatan. Waktunya sudah habis ya kodoknya kodok duhur. Enggak masih ada waktu sedikit. Seumpami ada waktu sedikit iki 5 menit lagi asar. Saya rombongan mboten pun nek tersememek koyok-koyok mustahil contone. Ten pundi nggih jenengan nggih. Ten pundi wisata pundi sing rada pundi cetheke sing badhe ten singen wonten wisata. Taman Raya. Saniki pun mboten pundi lah Taman Raya napa pundi ten Coban Rondo napa ten pundi kan masih masuk wilayah kita. Atau mungkin celak-celak mriki lah. Nggih ten pundi ten Sengkaling napa ten pundi. Kita satu rombongan 50 orang. Artinya sudah lebih dari hitungan 40 Jumatan niku wau. Saking senenge supe niku dinten Jumat supe. Engko lek metu nang masjid ngarep mlebu bayar maneh engko tikete. Wis nek jero seneng-seneng mangan-mangan terus lho iki sing lanang-lanang kok gak ono sing salat sing iki ibu-ibuke ngoten. Lho iya salat jam piro iki? Jam 3 ya Allah 3 kurang 5 menit seumpami asarnya jam 3. Salat dhuwur. Lho iki dina Jumat ya apa sih sampean gak Jumatan? Lho musafir endi sampean? So ngapunten, contohnya soalnya tempat wisatanya dekat di wilayah kita saja. Mundi pun jelek sing gampang. Wonderland niki pun pakai saji. Kan cedhek, lho musafir. Ya gak duduk musafir sing diolehno ninggalno Jumat to mriki pakai saji cedhek. Ya apa niki? Nggih Jumatan dhewe di Wonderland. Nggih. Karena sudah memenuhi syarat 40 itu tadi. Salat jenengan. Lho kurang 5 menit. Dhuwur napa Jumatan? Jumatan tetep. Begitu jenengan takbir angsal sak rakaat adzan asar. Ya napa? Lanjut 3. Kalau ngomong lanjut 3 tapi tangane ngeten, lanjut 3. Lanjut 3 rakaat. Niatnya sholat Jumat tapi yang dikerjakan sholat duhur. Lah sami-sami ngoten, napa mboten niat duhur dari awal? Mboten, karena Jumat jenengan wajib Jumatan dan masih ada waktu. Batasannya ngoten. Nggih. Itu yang dalam fikih wonten mboten kok ida nggih. Lahos lane guyonan tapi guyonan ilmiah. Mbadai lari pondok, ayo salat opo yang kita ndak pakai niat tapi sah. Dan niat salat tapi ndak melakukannya. Sholla bila nawa bila sholla. Melakukan salat tanpa niat, wa nawa sudah niat bila sholat tapi tidak melakukan sholat. Ayo sholat apa? Nggih niku jawabane. Niate sholat Jumat tapi sing dilakoni sholat duhur. Jawabane niku. Nggih.
Tapi lek kasus jenengan niku saya bepergian 2 orang, 3 orang, bepergian waktu. Kalau emang sudah melewati batas, maka ya memang ndak wajib Jumatan, nggih langsung mawon salat zuhur. Ngaten. Ngaten. Napa kula keliru saking pertanyaan panjenengan? Ngapunten kula mboten pati mireng. Nggih. Nggih wonten sanesipun menawi. Monggo. Sami, sholat hormat waktu itu namung niate mawon. Jadi kalau kita bisa sholat secara normal, gerakannya ya normal, ruku, i'tidal, sujud biasa. Namung niate mawon, saya ini sholat karena menghormati waktunya sholat duhur. Lalu apa kok hormat waktu? Soalnya saya tidak memenuhi syarat-syarat sah nih lho. Nopo sing pakaiannya suci, nopo sing nopo tempatnya suci, punya wudhu, syarat-syarat sah itu. Gerakannya sama persis. Ya. Lah kalau saya di kursinya bis, sholat berdiri tidak bisa, gini kok munting ya, nggih pun sak mampune kali lenggah. Karena kan batasan sholat nggak bisa berdiri dengan duduk nggih niku pun. Cuma niate namung hormat waktu. Lah podo-podo kodok, ya gak usah sholat ayo po dosa malian ninggal sholat. Berarti ninggal sholat secara sengaja. Ngoten. Sing kados sing bahasan kita pas puasa, ya napa hukume tiyang poso turu tok. Sah no mboten sah, lek hitungan sah. Nggih. Tapi sing sah niku bahasane mantun sahur, salat subuh tilem. Dhuwur ngelilir, salat tilem malih. Asar ngelilir, tilem malih. Engko lek wis beduk maghrib bukan. Puasanya sah, cuma yang dia lakukan itu makruh. Kenapa kok makruh? Karena meninggalkan nopo fadilah waktu puasa. Damel wiritan wonten ganjarane. Lho niku lho ana dalile. Lari pondok. Kula singen kula dalile ngoten kula mesti lek turu tok ten pondok maksudnya griya ngarep pondok turu tok. Lho naumus shaim ibadah, turune wong poso ibadah. Tapi lek kula sanjang ngoten ten Buya dicewer kali Buya. Terus no hadise le, aja didekno ndek kono. Ana terusane sik aniku hadise. Naumus shaim ibadah wasumtuhu tasbih. Meneng tapi mboten turu. Niku kaya tiyang wiritan subhanallah. Ya. Wa a'maluhu mudha'afah. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Ana terusane aja joko sing turune tok. Ngoten Buya singen. Ya. Tapi secara sah puasanya, tapi makruh. Yang ndak boleh itu habis sholat subuh tilem bu ojo digugah sadurunge maghrib. Lah niki haram. Kenapa? Karena dari awal niat meninggalkan duhur dan asar. Lah mboten digugah sampai maghrib ya. Niku niat nglakoni dosa. Lah niki sing haram ngoten. Sami kados niku. Hormat waktu biasa. Nggih. Wonten malih? Tasik 7 menit. Nggih. Mboten dingkluk mboten batal. Mboten apa-on. Untuk sing dingkluk mboten batal nih. Mboten. Sing penting lek pas takbir nggih ucapan takbire niku. Sing perlu dihati-hati ucapan takbiratul ihramnya. Bukan di gerakan ngangkat tangan dan senagma. Sing penting lesan kita ngucap Allahu Akbar. Sing penting temriku. Walaupun mungkin ngangkatnya benar, sendakepnya benar, tapi lesannya hanya diam, takbirnya dalam hati tidak sah. Karena takbiratul ihram itu rukun ucapan, rukun qauli. Ya, yang pertama takbir yang pertama mawon. Termasuk napa nggih? Bahasan yang membatalkan hubungannya kali jamaah itu termasuk sholat yang berhubungan dengan ada rangkaian ibadah lain. Contohnya Jumatan. Jumatan itu saged sah kalau khutbahnya sah. Kan ngoten nah? Nggih. Kalau khutbahnya ndak sah, otomatis sholatnya ndak sah. Niku soalnya rangkaian. Atau contoh lintu sekalipun sholat sunnah, tapi juga rangkaian sholat id. Sholat id. Lu kan sunnah, masih sunnah. Nggih wonten aturan.
Lha wong jenengan masalah sendakep. Zaman Kanjeng Nabi niku wonten tiyang salat sendakep ngeten, Pak. Allahu Akbar. Sing kiwa sing ten ngajeng. Sendakep kan sunnah. Cuma kirangan Arema diwali, ngoten kirangan nggih zaman Kanjeng Nabi niki kirangan bayar Arema. Ngeten. Kanjeng Nabi lewat, terus sikute tiyang niku dicepeng, dicekel ditarik, sret terus niki ditumpangno. Sing tengen sing ngarep. Jadi walaupun sunnah itu tetap pakai aturan. Khutbah Jumat tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Kalau kita sadar, jenengan makmum sadar, loh, iku mau napa? Khutbah kedua gak ono wasiat takwa, atau mungkin napa nggih? Lho iku mau gak maca donga. Coba boleh. Waktu napa? Bilal Allahu Akbar salat napa? Akimi shalah. Khutbah khotibe ngoten. Ais komati, akimi shalah niku kan komato kan ngoten artine. Akimi sholat terus Bilal Allahu Akbar Allahu Akbar. Jenengan lewat wonten makmum sing sadar, langsung mboten napa sekedap khutbahe mboten sah. Nyen mboten sah ngurus, diseneni wong sak masjid mboten sah ngurus. Lek yang masjid opo wis anu, sampean timbangi sak masjid gak sah kabeh lho sampean iki. Aku sadar soalnya mau ngiku gak sah. Lek sami kuat-kuatan lho nggih. Iki kadang-kadang aneh-aneh wis suwe-suwe khutbah. Ya Allah ya Rabbi, aku niate nulung sampean sak masjid. Iki lek diterusno, iki gak sah kabeh. Berarti ya gorong Jumatan, berarti ya gorong sholat. Ngoten batasane. Nggih. Itu kalau sholat Jumat. Sholat Id juga seperti sekali lagi, sekalipun sholat Id hukumnya sunnah, kalau ada yang ada syarat sah yang dilanggar, maka ya tidak sah. Namanya syarat sah kok. Contoh mualah. Napa mualah niku? Langsung mualah macam-macam, mualah mboten salat sing gampang pun mantun khutbah langsung salat niku Jumatan. Kalau salat Id kebalikannya kan ngoten nah, mantun salat langsung khutbah. Kula nate Pak niki salat Id niki ya, bahasanya salat Id. Saya pernah setelah saya salat saya kan nunggu soalnya kula pertama wangsul saking tarim kula pun keliru punan. Mungkin terlalu semangat khutbah. Dados mantun salat kula langsung ngadeg siap ten mimbar. Bilale sing bingung njupuk tongkat. Kula pas ngadeg Bilale nyangkut tongkat langsung napa nggih Mas Bilal Mas Bilal itu ya no. Biasane. Nggih pokok niku pun napa sih? Nggih sing kan situ was mau niku. Pas ngoten niku kula posisi pun berdiri. Niku pertama kula pengalaman ngimami salat Id. Aku lapo ngadeg ngoten. Badhe longgo wis dilungkas ngadeg manis baba wis kah? Kok enggak. Sing penting sah ae kok. Niku pengalaman pertama. Cuma di tempat lain pernah satu kali setelah sholat saya kan nunggu Bilal. Lah kok mboten mireng Bilal malah mireng soro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Bilal kok salam barang kula ngoten. Kula kan ngadep ten kiblat tasean lenggah. Mantun niku alhamdulillahirabbil alamin wassalatu. Loh, kok ono mukadimah barang Bilal iki. Alhamdulillah Id tahun ini kita iki kok koyo pengumuman. Kula tole, Pak. Kula tole takmir dadakno. Bukan Bilal, tapi takmir. Memberikan pengumuman sing biasane napa sing surat saking napa? Nggih saking pejabat setempat. Niku lho sing diwacakaken niku lho. Lho, iki lak pengumuman sing biasane diwaca sadurunge salat sih. Kok diwaca saiki? Kula mendel sampai kula merangen sampai buyar. Begitu buyar terus takmiri mandap mik salap ngasih kode ke Bilal. Bilal mendet tongkat badhe niku. Badhe ngoten langsung kula ndek. Sekedap kula langsung ngoten. Sekedap takmir kula timbali. Ngapunten niki, takmir bingung nyambut niki. Langsung saya umumkan, mohon maaf jamaah semuanya. Salat Id itu statusnya sama dengan salat Jumat. Ya, di syarat sah dan di sunnah. Ngapunten di rukun dan sunnah, tidak di syarat. Sehubungan dengan rukun salat Id, rukunnya khutbah itu ada mualah. Mualah niku langsung. Dados mantun salat langsung khutbah. Lah karena ini tadi napa? Mboten langsung, maka saya khutbah ya tidak sah. Maka solusinya ngapunten saestu
monggo kita baleni salat Id. Mboten usah khawatir, kula damel cepet mawon pun. Kula mboten ala-ala al-hosiyah, mboten langsung wis kulhu kabeh, mboten apa-apa, pokok cepet Fatihah saambaan, pokok ndang mari ndang khutbah. Itu kalau kita tahu. Lek jenengan mendel mawon, nggih sak masjid mboten sah. Mboten malian. Khutbahnya ndak sah jenengan mendel mawon. Supi, nggih sedaya mboten sah. Lek jenengan semerap langsung, mboten apa? Ngapunten, tekad-nekatan mawon Mas Udin. Ngapunten, Gus, kula pas khutbah, jangan mboten wasiat takwani. Oh iya Mas, tak baleni di wasiat takwanya saja. Jangan mboten usah khawatir, waduh khutbahnya tambah suwe maneh. Mboten. Rukunnya mawon. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalillah. Ittaqullah. Wis balen dulu pantun beres langsung sholat. Mboten. Diambil yang rukunnya saja. Mangke terus masuk di negor jamaah lain. Cok pola-pola ngene ndak gandang mari-mari salate. Mas Udin harus berani jawab. Ngapunten nggih, niki lek diterusaken ngimami Jumatan, sak masjid kan sing sah salat Jumatane. Aku ki niate nyelametno sampean kabeh kok protes ae ngoten mawon. Nggih kudu wani ngoten. Nggih. Nggih niku mawon wallahu a'lam bishawab. Nggih kudu hati-hati ngoten niku. Ya pun, mugi-mugi ada guna dan manfaatnya, mugi-mugi saged difahami, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterima Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur ilmu rezeki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah, tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah ala hadzin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berfatihah.